Pergaulan ilahi. Pergaulan lawan jenis yang benar berdampak kepada pertumbuhan rohani dan karakter. Ini adalah modul K3A. Tujuan Training for Trainer dari K3A ini adalah yang pertama, pemahaman terhadap konsep identifikasi konfirmasi aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Yang kedua, pemahaman esensi materi K3A dengan cara penyampaian dengan konsep IK. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan 3 klip dari Bapak Elcid Basri tentang identifikasi, konfirmasi, dan aksi. Mari kita renungkan terlebih dahulu 3 hal ini. Yang pertama, mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu orang yang kita muridkan sebelum kita sampaikan kebenaran modul K3 ini? Coba bayangkan kalau orang yang kita muridkan ternyata dia adalah orang Kristen lama dan kita menyangkanya dia adalah orang Kristen baru. Dia mungkin sudah pernah mendengar kebenaran ini. Kita menyangkanya dia orang baru sehingga kita sampaikan dengan begitu detail. Tentu orang yang kita muridkan akan sangat butuh kasih karunia untuk bisa mengikuti seluruh penjelasan kita dengan tetap antusias. Atau sebaliknya, orang yang kita muridkan sebenarnya adalah orang Kristen baru yang belum pernah memahami, mendengar kebenaran ini. Tapi kita menyangkanya dia adalah orang Kristen lama sehingga kita hanya menyampaikannya secara garis besar. Tentu orang yang kita muridkan akan mengalami banyak kerugian karena banyak hal-hal penting yang dia belum dapat mendengarnya. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan identifikasi sebelum kita sampaikan kebenaran-kebenaran dalam modul K3A ini. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah pernyataan yang diberikan oleh orang yang kita muridkan itu benar sebuah konfirmasi dan bukan hanya sekedar ungkapan isi hatinya saja. Dan juga hal yang kedua yang kita perlu renungkan, yang ketiga, apa tandanya aksi dapat kita berikan kepada orang kita layani, kapan kita bisa simpulkan, kapan kita bisa doakan. Kedua hal yang terakhir ini sangat membutuhkan adalah kebergantungan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Pak Elcid dalam klip Ika tersebut, bahwa kita sangat butuh bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa membedakan apa yang disampaikan orang yang kita muridkan dan kita bisa tahu kapan waktunya. Ada ayat firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 yang sangat penting yang kita butuhkan sebagai pemurid. Dikatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat membutuhkan kebenaran ini. Pada saat kita mau memulai untuk memuridkan dengan modul K3 ini, ingatlah bahwa kita sangat membutuhkan hikmat. Berdoalah seperti ayat firman Tuhan dikatakan. Kita bisa berdoa dan minta hikmat dan Tuhan pasti memberikan. Ingat, ada ayat firman Tuhan katakan demikian. Jika kita minta roti kepada Bapa di surga, masa akan Dia akan berikan batu. Jika kita minta ikan, masa akan Dia akan berikan kita ular. Jadi kita cukup memintanya, dan setiap hal yang muncul di dalam hati dan pikiran kita setelah kita berdoa, percayalah itu adalah suara Tuhan. Itu adalah pimpinan hikmat yang Tuhan berikan. Jadi hal terpenting kita harus percaya, jangan ragu. Mari kita akan lihat sekarang dari K3A pergaulan ilahi. Ada 3 hal yang akan kita sama-sama bahas dalam klip ini. Yang pertama adalah sasaran materi K3A. Yang kedua adalah pendahuluan K3A. Yang ketiga adalah isi dari materi K3A itu sendiri. Kita akan lihat sekarang sasaran dari materi K3A. Yang pertama,
adalah kita perlunya memahami penting dan caranya membangun persahabatan dengan hati yang murni. Kita perlu membawa orang kita muridkan melalui materi ini bisa mendapatkan pemahaman tentang persahabatan dengan hati yang murni. Yang kedua, orang kita muridkan perlu memahami betapa perlunya dan juga caranya menemukan pasangan hidup yang sesuai standarnya Allah. Yang ketiga, standar sasarannya adalah orang kita muridkan perlu untuk sepakat untuk bisa menjalani hubungan pertunangan dan bukan pacaran duniawi. Karena ada 3 dari sasaran materi K3A ini, jadi kalau dalam pertemuan pertama ternyata orang kita muridkan itu baru bisa mencapai poin pertama, sasaran pertama atau kedua, berarti kita membutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan jumlah pertemuan yang paling penting dalam kita menyampaikan modul K3A ini, tapi bagaimana orang kita muridkan bisa memahami dan mengalami kebenaran dan mencapai sasaran materi ini. Kita sekarang akan lihat dari pendahuluan. Di dalam handout yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, ya dalam format PDF, ada sebuah kalimat katakan bahwa pergaulan lawan jenis yang benar akan berdampak kepada pertumbuhan rohani dan karakter. Kita coba tanya kepada orang kita muridkan, apa kamu tahu maksud dari pernyataan ini? Dan kemudian setelah dia jelaskan, kita tanya, sekarang pandangan kamu bagaimana dengan pernyataan ini? Setelah itu kita akan masuk ke dalam ayat 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Kita ajak dia baca bersama-sama dan kemudian kita diskusikan, kita tanya kepada dia sebagai identifikasi, yaitu prinsip dasar pergaulan lawan jenis apa yang dikatakan dalam ayat ini. Dan kita juga minta konfirmasi bagaimana pandangan dia sendiri tentang ayat ini. Setelah itu kita bisa berikan kesaksian pengalaman kita tentang kebenaran ini, betapa pentingnya untuk kita benar-benar menemukan pilihan pasangan hidup, menentukan pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jangan asal. Kalau kita punya pengalaman, kita bisa ceritakan pengalaman pribadi, atau mungkin kita pernah punya rekan pengalaman bagaimana dia sembrono gegabah untuk mencari pasangan hidup dan akhirnya menuai banyak hal yang tidak baik yang membuat dia menderita. Selanjutnya kita perlu ceritakan supaya orang kita muridkan itu menyadari bahwa benar memilih pasangan hidup adalah keputusan kedua terpenting setelah menerima Yesus Kristus. Kita sekarang akan masuk kepada materinya. Ada 3 tahapan pergaulan pria dan wanita yang kita mau bahas di dalam materi. Yang pertama yaitu membangun persahabatan dengan hati yang murni. Kedua, menemukan pasangan hidup sesuai dengan standar Allah atau disebut penjajakan. Yang ketiga adalah hubungan pertunangan, bukan pacaran duniawi. Sekarang kita akan lihat dari handout, ada grafik gambar 3 tahap pergaulan pria wanita menuju pernikahan. Kita coba tanya kepada orang yang kita muridkan, apa kamu mengerti? Coba kamu jelaskan yang dimaksud di gambar ini. Tujuannya supaya kita bisa tahu apakah orang kita muridkan sebenarnya sudah pernah mendengar kebenaran atau belum. Dan kita, kalau dia bisa menjelaskan, kita tanya sama dia, apa pendapat dia tentang gambar ini. Tapi kalau ternyata orang yang kita muridkan tuh tidak memahami gambar ini, karena mungkin dia adalah orang yang baru melihat gambar ini, kita perlu menjelaskan bahwa ini adalah tahapan untuk sampai masuk dalam pernikahan. Kita akan ajak kepada poin yang pertama. Ada 2 ayat, kita ajak orang kita bina itu untuk membacanya di 1 Korintus 15 ayat 33 dan 2 Timotius 2 ayat 22. Dan kita tanya kepada dia, apa kata kedua ayat ini tentang pergaulan atau persahabatan? Dan kemudian kita diskusikan, jadi kriterianya apa menurut ayat ini? Kriteria sahabat dan gimana prakteknya. Dan setelah itu kita bisa bagikan kesaksian pengalaman kita, persahabatan yang pernah kita alami sampai akhirnya kita bisa menemukan pasangan hidup.
Dan setelah itu kita akan ajak orang kita bina untuk membaca bersama-sama statement, ceritakan siapa saja yang menjadi sahabat Anda selama ini. Jadi biarkan orang kita muridkan itu bisa bercerita, ya. Apakah dia pernah punya sahabat lawan jenis tentunya. Nah, kalau tidak ada, biar dia bercerita kendalanya apa, dan bila ada, apa dampaknya sampai saat ini. Dan terakhir, kita bisa doakan hal-hal yang menjadi kendala bagi orang kita muridkan dalam persahabatan, atau juga kalau ternyata caranya itu salah dan berdampak buruk pada kehidupannya, kita doakan. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Kita ajak dia juga baca untuk dua ayat ini, Kejadian 2 ayat 18 dan 2 Korintus 6 ayat 14. Dan kita tanya apa kata kedua ayat ini tentang pasangan hidup. Dan jangan lupa kita minta pendapat dia tentang kedua ayat ini. Dan setelah itu kita ceritakan kesaksian hidup kita tentang pentingnya memperoleh pasangan hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Dan jangan lupa kita akan masuk kepada statement berikutnya tentang pernikahan dan rancangan Allah dan bukan ide manusia. Kita ajak baca bersama-sama dan kita jelaskan bahwa pasangan hidup sesuai standar Allah diperlukan supaya bisa membangun pernikahan yang sesuai rancangan Allah. Kita akan masuk kepada tabel. Setelah itu kita ajak dia membacanya dan coba kita minta dia, apa yang kamu pahami dari tabel ini tentang standar Allah untuk pasangan hidup, biarkan dia menjelaskan. Dan kita minta pendapat dia secara pribadi. Apakah dia setuju? Apakah ada hal yang menurut dia kurang pas? Biarkan dia bercerita. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa menjelaskannya. Nah, kalau dia sudah cukup jelas, kita bisa simpulkan bahwa memang standar Allah itu ada hal yang mutlak, yang penting untuk menemukan pasangan hidup. Ada dua cara menemukan pasangan hidup. Kita bawa sekarang, orang kita muridkan untuk sama-sama memahami dua hal ini. Dan pertama, setelah baca, kita minta dia, apakah kamu paham tentang dua cara yang dimaksud dalam bahan ini? Coba jelaskan. Dan bagaimana pendapat dia? Apakah dia sepakat dengan pembagian dua cara ini? Kita ceritakan pengalaman kita, bagaimana kita bisa menemukan pasangan hidup kita. Apakah kita melalui cara yang natural atau supranatural, supaya orang kita muridkan itu mendapatkan contoh gambaran bagaimana itu bisa terjadi. Dan kita sekarang akan masuk kepada poin pertanyaan, apakah Anda sudah atau belum memiliki pasangan hidup? Jadi, kalau dia, biarkan dia bercerita tentang pasangan hidupnya dan seberapa besar keyakinannya akan pilihannya itu. Dan kemudian kalau orang kita muridkan itu ternyata sudah punya pasangan, ya, pastikan dia apakah dia bersedia untuk dibimbing, ya. Nah, ini kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu hubungan pertunangan dan bukan pacaran duniawi. Ada ayat dan juga ada tabelnya. Nah, untuk tabelnya kita minta orang kita muridkan untuk coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dari tabel ini, yaitu tentang pernikahan pranikah ilahi atau pertunangan dan pacaran duniawi. Biarkan dijelaskan. Dan juga kita diskusikan, ya. Coba apa yang menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan dengan prinsip pernikahan ilahi ini, ya. Biar dia bisa jelaskan, kita diskusikan, dan kemudian di bagian yang terakhir, kalau memang orang kita muridkan sudah memiliki pasangan, kita ajak dia untuk mengisi asesmen pergaulan ilahi. Sudah buka linknya di bit.ly/cek pergaulan. Dan setelah dia mengisi untuk asesmen ini, setelah itu kita akan menerima salinan yang di email kita sebagai pemurid supaya kita bisa tahu apa kondisi apa yang sebenarnya terjadi di dalam orang kita muridkan, sehingga itu akan menentukan apakah memang orang kita muridkan itu memang siap untuk masuk di dalam konseling pranikah. Ada juga link untuk registrasi konseling pernikahan, konseling pranikah,
di dalam salinan yang Bapak Ibu akan terima saat orang kita muridkan sudah mengisi asesmen ini. Dan jangan lupa, ini ada ayat hafalan yang perlu diingat oleh orang kita muridkan, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru dengan Tuhan pada Tuhan dengan hati yang murni. Jangan lupa kirim renungan harian dari materi K3A ini untuk 7 hari. Jika masih ada pertanyaan dari modul K3 ini, cara penyampaiannya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom live bersama tim pengajaran Abalov KTC JGC untuk modul K3A ini. Cara yang bagaimana? Silakan langsung daftarkan di ketik bit.ly/klinik SPK. Ini gratis. Bapak Ibu Saudara nanti akan mendapatkan jadwal di mana Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti secara Zoom live klinik SPK ini. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati.